Selamat datang di Cerita Bareng. Oke, jadi ini sebenarnya sesi curhat ya bersama para sobat clueless di dunia perkuliahan ini ya. Ini segmen baru yang jadi nantinya semoga karena ini tidak menunjukkan muka, semoga kita bisa undang-undang yang mau diundang juga di segmen ini gitu. Jadi kali ini gue bakal ngebahas nih gimana sih rasanya waktu pertama kali kuliah di rantau. Ini sebenarnya seru banget guys ceritanya ya. Ini bakal ada berseri-seri karena ibaratnya tuh kuliah di rantau tuh udah kayak lagi kecemplung di sumur gitu loh. Soalnya kalau kecemplung sumur kan kagak bisa keluar ya gitu. Harus bertahan hidup dengan kayak gitu loh. Gue pertama kali datang ke sini tuh sendiri karena orang tua gue merasa ya ada sepupu gue di sini. Waktu itu yang cariin kosan adalah sepupu gue dan ternyata gue baru sadar kosannya itu berhantu. Ya udah ya gitu kan. Karena gue bingung dengan adaptasinya pertama kali kuliah itu gimana. Pertama orangnya itu benar-benar dari macam-macam daerah. Bahkan gue pernah cerita di vlog gue kalau hanya sekedar milih aku atau gue tuh bingung banget. Dan gue nggak tahu gitu harus temenan sama siapa saat itu. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya kalian sendiri dari SMA kalian dan kalian nggak punya saudara atau kenalan di kota kalian kuliah rantau. Ngerti kan maksudnya ya? Kayak mau ngapain kayak gue juga nggak ngerti gitu loh kan. Jadi waktu itu ceritanya verifikasi gitu kan. Terus gue kira gue salah bawa berkas dan gue udah keburu nangis karena gue takut salah kan. Dan gak ada yang bisa dimintain tolong di situ. Sepupu gue kan juga punya urusan sendiri kan, dan HP gue waktu itu benar-benar kurang mendukung karena baterainya bocor. Gue pulang saat itu udah dalam antrian verifikasi, tapi gue pulang karena gue liat berkas gue tuh beda. Padahal berkas gue tuh sebenarnya nggak salah. Dan gue kira kalau berkas yang gue bawa salah, gue jadi gagal masuk Undip gitu loh. Kocak banget kan ya, gue malah gak pede gitu waktu itu. Pas gue mesen ojek, HP gue itu mati dong. Mana di Undip tuh bener-bener gede banget tempatnya dan gue gak hafal jalan dan gue juga udah pesen ojek saat itu. By the way itu pertama kalinya gue cobain naik ojek online. Tapi akhirnya ojeknya ketemu sama gue dan pas sampai kos juga masih nangis-nangis telepon ortu gue karena gue takut banget berkas gue salah. Dan akhirnya gue balik lagi ke kampus besoknya, ternyata bisa dong. Nah, itu juga saat pertama kali gue nemuin temen ya. Ini gue nemu temen namanya si Utari. Yang bikin gue kaget saat ketemu dia gitu. Pas jam makan siang gitu, dia bilang dia mau makan sama tunangannya. What? Gue aja nggak di situ tuh saat itu gue belum nemu jodoh gitu. Di hari pertama ospek ya, kebetulan ospeknya itu gak seperti di teknik yang sampai lama banget ya. Kasian deh maba-maba angkatan corona gak bisa ngerasain ospek gitu kan. Kegiatannya tuh cuma sebentar doang loh menurut gue, kayak cuman beberapa hari aja dari yang rangkaian acara universitas sama fakultas gitu kan. Nah pas di ospek itu gue usahain bawa kamera dan karena gue pengen ngerekam aja gitu kan. Walaupun ujung-ujungnya tuh kayak berkali-kali gue disuruh matiin kamera coy gitu kan. Ini kocak banget sumpah, maaf ya spoiler gitu kan. Jadi ini tuh pas acara ospek, itu kan ada acara penampilan UKM gitu. UKM itu kalau di SMA tuh kayak ekskul gitu loh. Nah jadi tuh cuttingnya tuh pura-pura jadi anak ospek gitu loh. Cuma tuh milihnya menurut gue salah sih. Mukanya dia tuh tua banget. Jadi gue tuh pernah ketemu di WC. Dia tuh anak 14 dan gue tuh anak 17 gitu kan. Terus di fakultas gue ada UKM. Nah yang waktu itu tuh yang nampil kan UKM teater gitu. Nah terus ya, ini tuh emang teaternya tuh bagus. Gue pernah nonton juga show-nya dan bagus. Terus tiba-tiba si maba palsu ini tuh marah-marah, teriak-teriak. Katanya, apaan nih di kampus kok bahasanya begini? Pakai bahasa Jawa misuh gitu kan katanya. Terus ujuk-ujuk dia bilang apa? Prank gitu kan. Kocak gak sih kan? Kayak gue udah ngeliat dia tuh bukan maba karena muka dia emang tua gitu kan. Kalau udah kuliah gitu ya, pas gue masuk kuliah itu, kalian jangan ngarep-ngarep gitu lah di telepon sama teman SMA kalian kayak mengingat nostalgia kalian. Itu cuma awal-awalnya aja gitu loh kan. Selebihnya ya kalau kuliah kalian urusin diri kalian sendiri gitu loh. Dan kalau kalian dapat kesempatan buat kuliah rantau, kalian harus merasa beruntung karena di sini kalian dapat kesempatan untuk merasakan gimana sih proses pendewasaan itu terjadi gitu loh. Lebay ya, tapi ya sih, nanti gue ceritain deh kenapa gue bisa cerita kayak gini ya di cerita selanjutnya. Soalnya ini kayaknya bakal ada 1000 part ya, kayak acara pergi bahan kayak gini gitu kan. Jujur ya, pertama kali kuliah itu berat banget. Gue yang biasanya gak pernah serius di sekolah harus ngejawab soal,
yang kayak gimana aja gue nggak tahu loh. Di pikiran gue tuh waktu itu kalau misalnya ngejawab essay tuh apa yang terlintas di benak gue, ya udah gue tulis di soal yang beranak itu loh gitu. Ternyata tuh nggak kayak gitu guys cara jawabnya. Nah, saat itu juga gue posisinya clueless, gue gak tau mau nanya siapa, semuanya saat itu juga posisinya clueless. Ya gak clueless juga sih, gue tahu ada yang tahu cara menjawabnya gimana, tapi diem-diem aja gitu. Nah, saat ini juga gue merindukan teman-teman SMA gue yang selalu bantuin gue gitu kan, kayak azab sih, cuman ngandelin temen waktu SMA. Dan gue juga cuma mengandalkan kemampuan gue aja kayak tadi, padahal seharusnya dalam menjawab pertanyaan yang kayak A, B, C, D, E satu nomor itu harusnya tuh benar-benar dengan detail dan jelas gitu loh. Dari general sampai kerucut, ibaratnya cara ngejawabnya tuh kayak piramida terbalik gitu guys, kalian tahu kan ya? Cuman saat itu kan gue nggak ngerti ya cara jawabnya itu gimana, gue nggak tahu harus tanya-tanya siapa gitu loh. Bahkan untuk ngetik doang juga gue gak ngerti menulis apa gitu kan. Bahkan gue pernah bengong buat ngerjain sebuah paper aja sampai baterai gue tuh abis, baterai laptop. Kira-kira 2 jaman lah ya berarti gue bengong. Gila ya, gue bengong 2 jam loh gara-gara gak bisa ngerjain tugas gitu kan. Kalian jangan pernah main-main buat nilai intinya ya. Gak akan ada yang nolong kalian buat ngerjain tugas juga. Dan gak akan ada yang nolong kalian buat kontrol nilai seperti SMA gitu kan. Inilah, lo bayangin aja. Waktu itu gue kan pernah ada cerita kan, yang gue maju tugas tentang pro kontra gitu kan. Teman gue tuh ada yang di-quote ngomongnya gitu, gara-gara tuh dia tuh selalu ngelihat ke kertas. Kita ada pelajaran conversation waktu itu juga, jadi kita nggak pernah tahu case yang dikasih itu apa. Hanya dikasih tahu pas hari H, pas mata kuliahnya itu. Dan dosennya aja disiplin banget coy, kita telat semenit aja kita nggak boleh masuk gitu loh. Apes banget kan kalau telat itu ngilangin absen. Jadi kayak kita tuh boleh nggak masuk 3 kali jatahnya. Pokoknya absen kita tuh harus 75 atau 70% gitu ya kalau mau misalnya bisa ikut ujian gitu. Kalau kita nggak masuk lebih dari 3 kali, itu kita udah nggak bisa ikut ujian gitu kan. Nih, lanjut ya. Buat nulis resume aja, gue tuh waktu itu nggak bisa gitu loh. Gue saranin kalian gitu loh untuk tanya ke dosen, Pak, Bu, ini konsep nulis tugas itu kayak gimana gitu. Kayak sesuai dengan kaidah karya tulis ilmiah atau bahas berbab aja gitu loh. Pokoknya halusin aja bahasanya, pokoknya kalian harus tanya gitu loh. Karena ini kejadian lagi guys sama gue di semester 7. Gue salah format penulisan dan akhirnya nilai perbaikan itu malah C lagi, buang-buang waktu banget kan gitu. Jadi kalian harus belajar menulis karya tulis ilmiah dan parafrase juga, karena apa? Gue gak mau kalian bengong-bengong kayak sapi pas kerjain tugas. Nah mungkin kalau di rumpun sains itu nanti ada laprak ya. Kalau di soshum itu biasanya paper atau ngadain event yang bikin agak-agak susah gitu kan. Nilai gue di semester 1 itu benar-benar gak sesuai harapan. Karena apa? Karena hal tadi guys, dalam cara menjawab soal aja masih salah gitu loh. Karena emang saat itu kan masih kuliah offline ya. Limit waktunya tuh ada banget dan kita harus tulis tangan di kertas gitu loh. Kita harus cepat, cuman kita harus jawab yang jelas. Beda banget sama kuliah online yang bisa disusun dulu atau bisa diambil dari rangkuman kalian sebelum UAS gitu loh. Jadi si konsep ujian online gue itu paper guys sekarang. Dan perkuliahan gue juga menggunakan bahasa Inggris dalam penggarapan tugasnya. Waktu itu hanya ada beberapa dosen yang mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam mengerjakan ujian saat offline, dan mungkin nilainya juga beda sih kalau ngerjain pakai bahasa Indonesia, dan itu juga yang membuat nilai gue mungkin tidak maksimal. Gue tahu yang dengerin ini adalah teman-teman yang masih SMA atau anak-anak yang baru masuk kuliah, jadi gue harap kalian bisa gitu loh belajar dari gue, dari podcast ini. Dan ini adalah cerita pengalaman gue di segmen cerita bareng gitu. Gue harap ini bisa membantu kalian juga. Dan kita akan cerita lagi di segmen selanjutnya adalah tentang money management saat kuliah dan juga terjebak di dalam self reward gitu kan. Dadah, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Kalian harus kepo ya. Makasih yang udah nonton alias yang udah dengerin.